Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya lagi, Dr. Randy Subagio. Sahabat Bahagia, semoga diberikan kebahagiaan selalu, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah ruah halal barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita hidup pasti diuji oleh Allah. Dengan yang ujian berbagai, setiap orang berbeda. Ada yang diuji sakit, sakitnya pun pasti berbeda. Nah, yang penting saran saya, Anda tidak perlu pesimis atau cemas, khawatir, atau takut. Karena apa? Allah itu menurunkan penyakit, itu tidak lain juga menurunkan obatnya. Baik, kita bahas. Banyak di luar mungkin yang didengar, apa benar sih sebenarnya darah tinggi, diabetes, jantung, rematik, termasuk kanker, ginjal, stroke, itu harus minum obat seumur hidup, atau memang bisa dikontrol aja dan tidak bisa disembuhkan? Kalau kita seorang muslim, kita harus wajib dan percaya pada hadis dan Al-Quran. Saya akan giring Bapak Ibu sekalian untuk membuka pikiran Bapak Ibu sekalian, bahwa ada hadis yang bicara segala penyakit itu ada obatnya. Ini hadis Muslim. Jika penyakit tersebut ditemukan obatnya yang tepat, maka penyakit tersebut akan sembuh atas izin Allah Azza wa Jalla. Itu hadis Muslim. Yang kedua, dikuatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Ma anjalallahu da'an illa anjalallahu sifa'a. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan penawarnya. Pada zaman dahulu dikuatkan juga dengan hadis riwayat Ahmad. Pada masanya Ahmad sempat mendampingi baginda Rasul. Saat mendampingi, tiba-tiba datang rombongan Arab Badui. Kemudian Arab Badui bertanya pada baginda Rasul, "Wahai Rasul, bolehkah kami berobat?" Baginda Rasul jawab, "Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah itu menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Maka dari itu berobatlah." Nah, ini baginda Rasul. Kecuali ada satu penyakit yang nggak bisa diobati. Para Arab Badui bertanya, penyakit apa itu? Penyakit tua. Jadi penyakit tua itu memang penyakit yang nggak bisa diobati. Dari sini saya akan menyimpulkan, dikuatkan dengan hadis apa? Ada hadis Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah. Sumbernya segala penyakit itu adalah jeleknya al-baradah. Jeleknya al-baradah itu adalah jeleknya pencernaan. Ini dikuatkan dengan hadis baginda Rasul pada waktu bilang, tidaklah anak Adam itu memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Nah, di dalam perut ada apa? Ada pencernaan, sesuai sudah ya dengan Al-Hafidz. Nah, cukuplah bagaimana anak Adam itu memakan beberapa suap aja ya untuk menegakkan punggungnya. Jadi kalau hubungannya dengan perut, pasti hubungannya dengan makanan. Ini yang kita harus paham, bahwa sumbernya penyakit itu adalah makanan dan perut yang jelek, pencernaan yang jelek. Nah, kalau ditafsir, pencernaan yang jelek itu yang bisa mencerna makanan dan minuman kita adalah lambung. Namun diteruskan di hadis itu, jika ingin makan berlebihan, ingat, jika ingin makan berlebihan, ingat, sepertiga itu untuk makanan, lambung kita, pencernaan kita, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk napas. Jadi kita itu intinya nggak boleh makan berlebihan. Karena kalau kita makan berlebihan, maka munculnya akan menjadi penyakit. Di surat Al-A'raf ayat 31 sudah jelas. Wakulu wasrobu, minum dan makanlah. Wakulu, minumlah dan makanlah. Wasrobu, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Ini ada sangkut pautnya semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya mengacu pada hadis dan Al-Quran ini, agar Bapak Ibu sekalian yang menderita sakit saat ini, apapun, jangan khawatir.
Karena saya kembali lagi, segala penyakit itu ada obatnya. Jika obat itu ditemukan tepat, maka akan sembuh atas izin Allah Azza wa Jalla. Untuk sembuh, untuk penyakit itu sembuh, Bapak Ibu sekalian wajib tahu sakitnya. Karena setiap ciptaan Allah itu pasti punya aturan. Allah itu punya aturan, punya tujuan. Apa yang diciptakan itu kita. Mulai dari apa? Mulut kita, makanan kita, sampai ke lambung kita, ke pencernaan kita, itu semua ada aturannya. Dan tubuh kita itu diberikan oleh Allah Sang Maha Pencipta, itu kurang lebih ada 100 triliun sel. Ada yang bilang ada sampai 800 triliun sel. Nah, ingat, sel ini adalah makhluk hidup yang paling terkecil dalam tubuh manusia. Karena makhluk hidup, sel ini pasti butuh makan. Ingat, harus tahu makanan sel itu apa. Makanan sel itu secara medis yaitu ada glukosa atau gula, ada asam amino, ada asam lemak, ada mineral, ada vitamin. Nah, itu tambahan ya. Jadi semua makanan yang kita makan dan minuman termasuk vitamin itu adalah jatuhnya jadi makanan sel. Bisa dibayangkan kalau pencernaan kita terganggu, terutama lambung kita, maka hasil pencernaan yang dicerna itu makanan dan minuman tidak ada. Sehingga apa? Sel tidak dapat makan. Kalau sel tidak dapat makan, apa yang terjadi? Terjadi banyak kerusakan sel, mungkin sel juga bisa mati. Disitulah organ-organ sudah mulai menurun fungsinya. Kenapa? Karena sel sudah banyak yang rusak, sel banyak yang mati. Sehingga apa? Kalau organ fungsinya sudah menurun, disitulah awal mula terjadinya penyakit-penyakit. Bapak Ibu sekalian kan sudah tahu pasti organ-organ dalam tubuh kita itu mempunyai fungsi masing-masing. Jika fungsinya mulai menurun dan ada banyak kematian sel atau kerusakan sel, yang terjadi mulai keluhan-keluhan muncul. Apapun keluhannya itu, pasti ada yang tidak beres dalam tubuh kita. Nah, ini adalah basic yang harus diketahui Bapak Ibu sekalian kalau ingin sembuh. Yang penting sekarang harus optimis, jangan suka ngeluh kalau sudah sakit, karena semuanya itu diawali dari pola makan kita, jeleknya pencernaan kita. Ya, ini aja, nanti next akan saya jelaskan bagaimana penyakit-penyakit selanjutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.